Pagi telah tiba, Shin Hye terbangun karena silau terkena sinar matahari. Dan betapa terkejutnya dia ketika terbangun di pelukan Yonghwa. Dia cemas memikirkan apa yang terjadi semalam. Namun dia merasa lega karena pakaian mereka masih utuh dan lengkap, berarti tidak terjadi apa-apa. Sementara Jungshin dan Suzy memutuskan untuk mencari mereka, karena belum juga kembali dan tidak bisa dihubungi. Jungshin bertanya kepada salah satu pelayan di resort dan dia mengatakan jika kemarin melihat Yonghwa naik bot bersama seorang gadis. Dan pelayan itu juga berkata kalau bot itu sudah lama tidak dipakai karena yang bertugas menjaga bot sudah mengundurkan diri. Mendengar itu Jungshin jadi berpikir pasti terjadi sesuatu pada mereka berdua lalu memutuskan untuk menyusul mereka ke tengah laut. Dan ternyata benar sekali mereka masih di tengah laut. Dan betapa bahagianya Shin Hye melihat bantuan telah datang. Shin Hye segera minta maaf pada Jungshin karena kesalahannya. Pemuda itu pun hanya tersenyum dan berkata tidak perlu khawatir. Sesampainya di tepi, Jungshin segera berpamitan. Dia ingin kembali lebih dulu, karena mendadak ada meeting yang harus dia hadiri. Mendengar itu Shin Hye pun ingin kembali juga, tapi Jungshin melarang, karena sebaiknya mereka berdua membersihkan diri dulu, karena semalaman berada di tengah laut. Suzy bertanya kepada Jungshin, apakah dirinya boleh ikut kembali bersamanya, karena kebetulan dia juga mendapat telepon jika ayahnya sakit. Mendengar itu Jungshin mengizinkan. Yonghwa dan Shin Hye pun kembali ke resort untuk membersihkan dirinya, tapi gadis itu masih merasa tidak enak dengan Jungshin, sehingga buru-buru mengajak Yonghwa segera kembali bahkan menolak ajakan Yonghwa untuk sarapan. Pemuda itu pun menurut saja. Ketika di dalam mobil Yonghwa tanpa izin memasangkan sabuk pengaman Shin Hye, karena dari tadi gadis itu hanya diam dan melamun saja hingga tanpa sengaja bibir Yonghwa menyentuh bibir Shin Hye dan membuat gadis itu terkejut dan sadar dari lamunannya. Yonghwa pun terkejut dan langsung kembali duduk di kursi pengemudi. Selama dalam perjalanan pulang Shin Hye hanya diam, Yonghwa berpikir apakah dia marah padanya. Sejak saat itu Yonghwa dan Shin Hye jadi lebih sering bertemu, karena pemuda itu hampir tiap hari menjemputnya di kampus jika tidak sibuk dengan alasan atas permintaan Jungshin. Mendengar itu Shin Hye tidak keberatan karena berpikir mungkin ini bentuk perhatian Jungshin padanya, karena dia juga sibuk. Lagi pula Suzy sekarang juga jarang pulang bersamanya. Menurut Shin Hye gadis itu sedang dekat dengan seorang pria, tapi Shin Hye belum tahu siapa pemuda itu. Suzy masih merahasiakan darinya. Mereka berdua tidak membahas kejadian di mobil, karena masing-masing berpikir itu tidak disengaja. Sebelum mengantar Shin Hye pulang, Yonghwa mengajaknya makan dulu di restoran. Sesampai di restoran Yonghwa terkejut, karena melihat Suzy sedang makan bersama seorang pemuda, tapi tidak jelas siapa pemuda itu, karena tertutup pelanggan lainnya. Shin Hye segera menghampiri sahabatnya, dan betapa terkejutnya Shin Hye ketika melihat pemuda di depannya. Dia adalah Jungshin. Pemuda itu pun sama terkejutnya begitu pula Suzy. Namun dengan cepat Jungshin mengatakan, jika dirinya tidak sengaja bertemu Suzy ketika akan menemui klien, hingga akhirnya mereka berdua makan bersama. Suzy hanya diam saja mendengarkan perkataan Jungshin. Mendengar itu Shin Hye percaya saja, dan mereka pun akhirnya makan bersama. Seperti biasa Yonghwa menjemput Shin Hye di kampus. Dalam perjalanan pulang Yong mengajak Shin Hye untuk menghadiri acara makan malam bersama kliennya nanti. Mendengar itu Shin Hye tidak bisa menjawab, dia masih berpikir bahwa dirinya sudah bertunangan dia harus meminta izin dulu. Ketika hampir waktu yang ditentukan, Shin Hye menelpon Yonghwa mengatakan bahwa dia akan ikut ke acara makan malam. Shin Hye sudah meminta izin pada Jungshin dan pemuda itu mengizinkan. Bagi dia klien Yonghwa juga kliennya juga jadi tidak keberatan. Mendengar itu Shin Hye merasa bahwa Jungshin tidak protektif padanya. Apakah karena pemuda itu tidak memiliki perasaan padanya hingga seperti itu? Ketika tiba di restoran Yonghwa memperkenal Shin Hye sebagai pacarnya, Shin Hye sangat terkejut mendengar itu. Dan refleks melihat ke arah Yonghwa. Pemuda itu pun melihat ke arah Shin Hye seolah-olah memohon agar tidak marah atas kebohongannya. Shin Hye pun dia mengikuti apapun yang dikatakan Yonghwa. Setelah makan malam bersama klien mereka berdua tidak langsung pulang,
Yang Hua mengajak Shin Hye berjalan-jalan di tepi sungai Han. Shin Hye menikmati keindahan sungai Hang Arena. Sudah lama dia tidak mengunjungi tempat itu. Dalam hati Shin Hye berkata, mengapa dirinya lebih dekat dengan Yang Hua daripada Jungshin yang merupakan tunangannya. Bahkan Jungshin belum pernah mengajaknya keluar berdua sejak bertunangan. Dia berpikir Jungshin akan berubah setelah bertunangan, tetapi tidak. Sikapnya sama saja tidak berubah. Dia selalu sibuk bekerja setiap hari, bahkan tidak ada waktu untuk mereka berdua. Keesokan harinya Shin Hye kembali lagi mengunjungi sungai Han seorang diri sepulang dari kerja paruh waktunya. Dia duduk termenung seorang diri memikirkan dirinya, Yang Hua dan Jungshin. Dia merasa bahwa Yang Hua sudah terlalu dekat dengan dia, takut jika apa yang dirasakannya akan semakin kuat. Dia harus menghindari pemuda itu. Biar bagaimanapun dia sudah bertunangan dengan Jungshin, meskipun dia tidak perhatian padanya. Namun tiba-tiba lamunannya pudar karena kehadiran seseorang yang tak lain adalah Yang Hua. Pemuda itu tahu keberadaan Shin Hye karena bertanya pada Suzy apakah sedang bersamanya, tapi gadis itu bilang jika Shin Hye di sungai Han. Yang Hua tiba-tiba mengungkapkan perasaannya pada Shin Hye. Dia bilang tidak bisa menunda lagi. Mendengar itu Shin Hye sangat terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya diam. Sementara Yang Hua tidak memaksanya untuk memberinya jawaban saat itu juga. Sepulang dari kampus, Shin Hye mengajak Suzy makan di restoran tempat ayahnya bekerja yang tak lain adalah restoran keluarga Jungshin. Shin Hye bermaksud ingin cerita soal Yang Hua padanya. Mendengar ajakan Shin Hye, Suzy tidak menolak. Dia berharap bisa bertemu dengan Jungshin di tempat itu, karena sudah beberapa hari Jungshin tidak bisa dihubungi. Dan tidak salah lagi, tak lama setelah kedatangan mereka Jungshin datang tanpa menyapa mereka seperti sebelumnya. Shin Hye pun hanya diam melihat sikap Jungshin karena sudah terbiasa. Lain halnya dengan Suzy. Gadis itu meminta izin Shin Hye untuk ke toilet padahal dia ingin mengejar Jungshin. Suzy berhasil mengejar pemuda itu dan langsung mengatakan bahwa dirinya hamil. Jungshin sangat terkejut dengan ucapan Suzy. Namun ada yang lebih terkejut lagi, yaitu Shin Hye yang ternyata juga mendengarnya. Lanjut part selanjutnya ya. Terima kasih.